Kondisi Rafael Varane terus membaik di tengah cedera hamstring. Bek tengah Manchester United yaitu Rafael Varane baru saja memposting gambar di media sosial yang menunjukkan bahwa dirinya sudah mulai baik kondisinya pasca mengalami cedera hamstring. Saat Manchester United keok 0-2 dari Manchester City beberapa pekan yang lalu, Rafael Varane sudah absen membela MU setelah bek asal Prancis itu mengalami cedera hamstring di laga Liga Champions melawan Atlanta awal bulan ini. Cedera yang dialami Varane itu membuat sang bek harus masuk meja perawatan dan diprediksi ia baru bisa kembali bermain lagi di awal bulan Desember mendatang. Selama 2 pekan lebih menjalani pemulihan cedera, kondisi mantan bek Real Madrid itu sepertinya terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat langsung dari unggahan Varane di media sosial Instagram, di mana bek berumur 28 tahun itu sudah bisa berlatih dengan menggunakan sepeda statis didampingi oleh staf medis Man United. Ubah rasa frustasi menjadi motivasi dan kembali menjadi lebih kuat. Begitu captionnya ditulis oleh Varane dalam unggahannya di akun Instagram @RafaelVarane. Sejak pindah dari Real Madrid di musim panas kemarin, Varane tercatat sudah bermain bagi United sebanyak 9 kali di semua ajang. Apalagi Varane bisa sembuh sesuai perkiraan awal, maka ia dijadwalkan akan bisa kembali memperkuat MU di laga big match menghadapi Arsenal tanggal 3 Desember mendatang. Manchester United diklaim bakal bangkit usai jeda internasional. Legenda Manchester United Dennis Irwin mengaku optimistis dengan sepak terjang Manchester United seusai jeda internasional. Ia meyakini setan merah bakal bangkit dan menunjukkan performa yang impresif setelah ini. Sebelum jeda internasional, Manchester United mendapatkan sejumlah hasil buruk. Salah duanya adalah mereka tumbang 2 kali beruntun di Old Trafford saat menghadapi Liverpool dan Manchester City. Kekalahan ini membuat setan merah mendapatkan banyak kritikan, terutama karena performa mereka dianggap kurang oke dalam beberapa pekan sebelum jeda internasional. Namun, Irwin optimistis bahwa MU bakal tampil beda setelah jeda internasional ini. Jeda internasional ini datang di waktu yang tepat, ujar Irwin di laman resmi MU. Menurut Irwin, Manchester United diuntungkan dengan jeda internasional kali ini karena mereka bisa kabur sejenak dari tekanan yang ada. Ia menilai jika tidak ada jeda internasional ini, maka pemain MU mendapatkan tekanan yang kian besar, sehingga mereka berpotensi jatuh lebih dalam. Di jeda internasional ini, para pemain bisa kabur sejenak dari tekanan yang ada. Mereka bisa menikmati kembali bermain bola dan membela negara mereka di jeda internasional ini. Menurut Irwin, ada beberapa pemain MU yang tampil ciamik selama jeda internasional. Ia berharap para pemain itu kian percaya diri sehingga bisa mendongkrak performa tim di atas lapangan. Saya senang melihat beberapa pemain Man United seperti Harry Maguire yang bermain dengan apik di negaranya. Ia bahkan mencetak 2 gol untuk Inggris di jeda internasional kali ini. Berkatnya, Inggris berhasil lolos dengan nyaman ke Piala Dunia 2022. Dengan talenta yang dimiliki, Harry bisa mencetak lebih banyak gol lagi setelah ini, ujarnya. Manchester United kini bersiap untuk pertandingan Premier League berikutnya. Setan Merah akan bertandang ke markas Watford di akhir pekan nanti. Kemenangan menjadi harga mati bagi Setan Merah karena Setan Merah butuh tambahan poin untuk kembali ke 4 besar. Paul Pogba cedera, seharusnya Van de Beek main dong. Paul Pogba dipastikan absen membela Manchester United untuk beberapa pertandingan ke depan. Pogba dihantam cedera saat membela timnas Prancis. Pogba mulai main untuk MU dalam beberapa pertandingan sebelum jeda internasional. Sayangnya dia mungkin harus absen hingga akhir tahun. Gelandang 28 tahun ini dihantam cedera paha kanan di salah satu sesi latihan timnas Prancis. Demi mempercepat pemulihan, MU menerbangkan Pogba ke Dubai yang memiliki iklim lebih hangat. Cedera Pogba tentu menyulitkan Solskjaer, tapi justru bisa jadi berkah bagi gelandang lainnya, Donny van de Beek. MU belum memberikan keterangan resmi soal waktu cedera Pogba, namun diduga Setan Merah bakal kehilangan si gelandang sampai akhir tahun. Jika benar demikian, tentu kondisi ini cukup mengkhawatirkan. MU sekarang sudah kekurangan gelandang, cedera Pogba membuat situasi jadi lebih sulit. Terlebih, Pogba adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki MU. Kehilangan Pogba bakal merugikan tim baik secara taktik maupun mentalitas. Dengan absennya Pogba, bakal ada satu slot gelandang yang bebas dan bisa diisi oleh pemain lain. Slot ini lain bisa jadi kesempatan emas untuk Donny van de Beek. Gelandang Belanda ini belum benar-benar mendapatkan kesempatan bermain untuk membuktikan diri. Van de Beek bahkan dianggap pembelian gagal karena belum memenuhi ekspektasi. Meski begitu, diduga Van de Beek kesulitan karena taktik Ole Gunnar Solskjaer yang tidak sesuai dengan gaya bermainnya.
Dia juga tidak punya kesempatan reguler untuk bermain. Satu slot gelandang sudah pasti diisi Bruno Fernandes, slot berikutnya mungkin diisi Fred atau McTominay. Artinya, tersisa satu slot lagi yang ditinggal Pogba dan bakal diperebutkan dua pemain, namanya Matic atau Van de Beek. Matic tidak lagi muda, tidak bisa bermain konsisten dari pekan ke pekan. Sebab itu tidak ada alasan untuk tidak mainkan Van de Beek. Bah, keluarga Glazer diam-diam sudah bertemu dengan Brendan Rodgers. Spekulasi Brendan Rodgers menjadi manajer Manchester United kian menguat. Pemilik mereka, keluarga Glazer, dilaporkan baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan bos Leicester City itu. Sudah menjadi rahasia membawa Manchester United akan melakukan pergantian manajer. Ini dikarenakan Ole Gunnar Solskjaer dianggap gagal menangani setan merah. Sudah ada beberapa nama manajer top yang dikaitkan dengan setan merah. Salah satunya adalah Brendan Rodgers yang saat ini menangani Leicester City. Coach of Sam mengklaim bahwa Manchester United kian serius untuk mengamankan jasa Brendan Rodgers. Ini dikarenakan keluarga Glazer sudah mengadakan pertemuan dengan sang manajer. Menurut laporan tersebut, kans Rodgers menjadi manajer MU sangat besar karena ia sudah melakukan pertemuan rahasia dengan keluarga Glazer. Rodgers dilaporkan bertemu dengan keluarga Glazer pada 3 pekan yang lalu. Pada saat itu keluarga Glazer meminta bertemu secara rahasia dengan sang manajer. Dalam pertemuan itu, keluarga Glazer memaparkan ketertarikan mereka menjadikan Rodgers sebagai pengganti Solskjaer. Mereka juga menjabarkan rencana mereka jika Rodgers terpilih menjadi manajer MU. Laporan tersebut menyebutkan, pertemuan itu membawa dampak yang positif karena Rodgers tertarik menangani Man United. Ia menilai Manchester United adalah klub yang besar. Ia merasa tertantang untuk membangkitkan setan merah lagi. Namun, mereka belum menyepakati kapan Rodgers akan pindah ke MU. Karena Rodgers tidak bisa pindah di tengah musim, sehingga ia kemungkinan baru pindah di musim panas nanti. Manchester United juga tidak bisa mendapatkan jasa Rodgers secara gratisan. Karena sang manajer masih terikat kontrak dengan Leicester City hingga tahun 2025. MU diberitakan harus membayar sejumlah uang ke manajemen top Axis untuk mengamankan jasa Rodgers. Nilainya diperkirakan ada di angka 15 juta pound sterling.